Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara Jadi selalu itu adalah membuat. seni. Rivaldo, kamu telat lagi. Maaf Pak, tadi terlambat karena macet di jalan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini. Ada untukku, kan kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku. Macet tadi di jalan. Seni musik adalah cabang seni yang mengombinasikan suara vokal atau instrumental untuk menciptakan karya seni melalui unsur-unsur seperti melodi, irama, dan harmoni. Tujuannya utama adalah untuk menciptakan baik melalui komposisi yang kompleks maupun karya sederhana. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Untuk Aldo, saya nggak mau lihat kamu telat lagi. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat soalnya dihilangin kan ya Pak? Iya, kan cuma ngobrol. Enak bro, menghindari Ini emang enggak? baca. Audisi minggu depan kita daftar yuk. Nah, pas banget tuh. Aldo gitar, gua drum, Damar bass. Gimana? Setuju? Nah, nek gagal dewek buka acara nang sunatan baya kena. Kayak kalian aja deh, gua enggak. Kalian tahu sendiri lah nyokap gua kayak gimana. Alergi banget sama namanya musik. Ya elah, masa depan mah nggak bisa ditebak tuh. Minimal jajal disit lah, biar ngerti hasilnya kok. Bener tuh, Dok. Orang kamu tuh paling kelihatan hidup kalau lagi megang gitar. Orang kita sering lihat ya nggak? Nah, betul tuh. Apa kata dia? Besok bantuin ayah ya ke toko. Biar kamu punya tanggung jawab sedikit. Besok aku nggak bisa Bu, ada tugas kuliah. Kamu ada tugas kuliah atau mau main gitaran lagi? Bu, biarin dia makan dulu. Pak, justru sambil makan terus sambil dinasehatin. Biar sekalian dicernanya. Main musik lagi? Udah berapa kali Ibu bilang? Musik itu bukan prestasi, Aldo. Tapi aku juara 1 Bu. Menang itu nggak bikin kamu sukses, Aldo. Musik itu nggak bisa ngasih kamu masa depan. Udah Bu, biarin dia bahagia sebentar. Apa kamu bilang? Kamu dulu juga begitu. Sekarang apa hasilnya? Mau kemana kamu, Aldo? Aldo! Stop.
Bawa apaan ini? Lu kentut ya? Emang mampu ya? Perasaan wangi loh. Wangi. Ketahuan banget ya, makan enak. Guys, gimana? Udah ada pengumumannya belum? Oh, iya sini. Bener lagi pengumuman nih. Kita lolos. Ih, fokus dikit dong. Ini multitasking, Jess. Mangan karo mustikan guys, bentuk seni loh. Ya, emang kamu aja yang mau. Tak pernah ku rasakan cinta begitu hebatnya sebelum ku kenal kamu. Dunia pun kelabu dan kau datang membawakan cinta yang telah lama ku nanti. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku. Loh, udah jam 10 lewat, anak ini nggak pulang-pulang. Lagi latihan mungkin, Bu. Latihan? Latihan apa sih tiap malam? Dunia ini bukan cuma tentang gitar sama panggung aja, Pak. Tapi dunia ini juga bukan tentang toko dan angka aja. Yo, halo guys. Perjalanan menuju panggung pertama. Semoga nggak bubar di tengah jalan ya. Woi, lu ngupload lagi? Aman dong. Captionnya keren kok. Musik bukan cerita, tapi panggilan. Anjay, keren nggak? Hah? Panggilan Kang siapa? Malaikat musik kah? Yo, halo guys. Perjalanan menuju panggung pertama. Semoga nggak bubar di tengah jalan ya. Bener-bener ya ini anak. Permisi. Iya, selamat siang Ibu. Boleh duduk terlebih dahulu? Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Saya mau nanya, anak saya atas nama Rivaldo Pranata, apa dia di jurusan manajemen? Sebentar ya Ibu, saya cek terlebih dahulu. Oke. Mohon maaf Ibu, ternyata atas nama Rivaldo Pranata terdaftar di jurusan seni musik Ibu. Baik, terima kasih atas informasinya ya, Bu. Sama-sama Ibu, dengan senang hati.
Assalamualaikum. Habis dari mana kamu? Dari kampus, Bu. Duduk. Kampus bagian mana yang nyuruh kamu latihan malam-malam begini? Ibu udah tahu semuanya. Kamu gak kuliah di jurusan manajemen kan? Ibu sendiri yang tadi siang datang ke kampus kamu. Kamu bohongin ibu selama ini. Aku bisa jelasin, Bu. Jelasin apa? Emang ibu pernah ngajarin kamu buat bohong sama orang tua kamu sendiri? Duit semester, buku, semuanya kita bayarin. Tapi kamu malah dipakai buat main musik, nggak jelas kayak gitu. Aku nggak bohong, Bu. Aku cuma ngejalanin hal yang aku suka aja. Aku kuliah serius kok. Cuma di seni musik, Bu, bukan di manajemen. Musik itu bukan kuliah, Aldo. Udah berapa kali ibu bilang. Musik itu cuma mimpi anak kecil. Mimpi anak kecil juga bisa jadi hidup orang dewasa, Bu. Aku nggak mau nerusin toko, cuman karena itu pilihan satu-satunya yang ibu kasih buat aku. Denger ya, Aldo. Toko itu juga usaha milik keluarga kita. Ibu sama bapak bangun itu dari nol. Kamu cuma nerusin doang, apa salahnya sih? Malah lari ke dunia nggak jelas kayak gitu. Aku capek, Bu. Aku capek harus pura-pura seneng bisa ngitung. Kamu pikir hidup ini panggung konser? Bu, mimpi anak kecil juga bisa jadi kehidupan orang dewasa, Bu. Aku capek. Aku nggak mau nurusin toko. Karena itu pilihan satu-satunya yang ibu kasih buat aku, Bu. Asal kamu tahu ya, Aldo. Toko itu usaha keluarga kita. Ibu sama ayah bangun itu dari nol. Kamu cuma lanjutin itu doang, apa salahnya? Kamu malah lari ke dunia nggak jelas kayak gitu. Mau jadi apa kamu? Mau jadi pengamen? Hah? Pengamen, kalau bisa bikin aku bahagia, kenapa enggak, Bu? Tuh mulut kamu, Aldo. Aku capek, Bu. Aku capek ngikutin semua maunya ibu. Aku harus belajar ekonomi, bantu ibu di toko, pura-pura suka angka. Tapi kalau aku masuk kamar, semuanya kerasa hampa, Bu. Kamu egois, Aldo. Kamu pikir cuma kamu yang punya mimpi? Terus ibu kenapa nggak setujuin mimpi aku, Bu? Ibu kenapa nggak dukung mimpi aku, Bu? Karena ibu tahu rasanya gagal, Aldo. Ibu nggak mau kamu gagal kayak bapak kamu. Bapak gagal? Ibu bilang bapak gagal. Bapak gagal atau ibu nggak kasih kesempatan, Bu? Bu, Aldo nggak salah. Bapak dulu berhenti karena takut kamu kecewa. Dan sekarang kamu ngebiarin anak kita takut dalam ketakutan yang sama. Aku cuma pengen dia aman, Pak. Aku nggak pengen dia gagal kayak kita dulu. Aman itu bukan hidup, Bu. Aman cuman kata penenang. Masuk ke kamar kamu sana. Renungin hal apa yang udah kamu lakuin. Kalau kamu sayang sama ibu, tinggalin musik itu sekarang. Dok, Bapak masuk ya. Dok, kamu udah berani jujur itu merupakan suatu langkah yang besar. Sekarang sabar aja ya. Ibu cuma belum ngerti aja.
Aldo nggak marah kok. Aldo cuman sedih aja. Dulu ayah juga gitu kok. Tapi jangan ulangin kesalahan yang sama ya. Jangan berhenti cuma karena takut. Oke Pak, makasih ya. Dok, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, cuman kurang tidur aja. Kayak zombie lu, Dok. Mana jam-jam bisa main gitar lagi. Permisi. Ya. Siapa ya? Saya temennya Aldo, Tante. Temen UKM-nya itu ya? Iya. Boleh bicara sebentar? Masuk. Tante, saya tahu Tante marah. Tapi Aldo bukan anak yang hilang arah, Tante. Dia cuma pengen hidup dari hal yang bikin dia bahagia. Anak sekarang itu emang susah banget ya dibilanginnya. Bahagia itu gak bakal bikin perut kenyang, nak. Dunia ini terlalu kejam. Iya, saya tahu, Tante. Dan Aldo pun pasti tahu itu. Dia belajar musik bukan buat main-main. Bahkan sampai dia sering demam. Tapi dia gak pernah ngeluh, Tante. Tante, Aldo tuh selalu bilang kalau gitar dan musik cuma satu-satunya yang bikin dia ngerasa hidup. Kamu sahabatnya Aldo ya? Iya, Tante. Tapi lebih dari itu, saya percaya sama impiannya. Dok. Aku udah bilang tahu ke ibu kamu. Bilang apa? Bilang ya harusnya kamu udah ngomong dari dulu. Enggak dong, itu namanya strike. Strike, ngapain? Iya, udah pro coy. Wih, makin hari makin bagus aja nih permainan kalian. Kalau minggu depan kalian main di sini, gimana? Pada mau nggak? Ya kalau kita sih mau-mau aja, cuma ada fee-nya nggak nih? Kalau urusan itu mah gampang, bisa diatur. Temenan loh Om. Oke, nanti minggu depan Om atur jadwal ya buat perform kalian. Oke. Oke, sip. Om cabut dulu ya. Dadah. Dok, kamu yakin nanti kau tampil? Tenang aja, Jess. Aku nggak bakal nyanyiin kesempatan ini, Pak. Nah, bener tuh. Hidup itu ibarat latihan drum. Kalau kebanyakan mikir, ya keteteran. Motivasi murahan, tapi bolehlah lumayan. Pak, aku keras banget ya tadi ya. Kamu itu cuman takut kehilangan. Mungkin aku harus belajar minta maaf, Pak.
Selamat malam semuanya. Jadi di sini kami akan bawakan lagu, di mana lagu ini bukan hanya berani bermimpi, walau dunia menganggap itu mustahil. Aku ingat mimpi-mimpimu, kecil besarnya itu. Ku doakan satu persatu, walau tak bersamaku. Mengudara yang jauh, dimanapun jaga paruh. Sayapku jangan sampai lusuh, pulang jika rindu. Tak semua aku paham cara kerja pikirmu, tapi doaku bersamamu, walau tak bersamaku. Mengudara yang jauh, dimanapun jaga paruh. Sayapku jangan sampai lusuh, pulang jika rindu. Sumpah Dok, kamu keren banget tadi. Kamu juga kok keren banget. Main lagi, main. Iya. Seru banget, Raffi. Ibu minta maaf ya. Nangis, kita sudah main. Ibu cuma takut kamu gagal kayak kita dulu. Gagal nggak masalah, Bu. Kan yang penting aku udah berani nyoba. Aku juga minta maaf ya kalau misalkan aku belum bisa jadi apa yang Ibu mau. Ya udah, yang penting sekarang kamu udah bahagia. Terus untuk sekarang kamu nikmatin dulu sama teman-teman kamu ya. Ibu sama ayah mau pulang dulu ya. Kita pamit ya. Woi guys, kita duluan ya. Ya, hati-hati. Dok, kamu aman pulang sendiri? Aman, kan aku kuat. Ada apa, Bu? Angkat aja, Bu. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Apa benar ini keluarga dari Revaldo? Iya betul Pak, ada apa ya Pak? Kami ingin mengabarkan bahwa saudara Revaldo mengalami kecelakaan. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Aldo. Hah? Aldo kecelakaan. Kalian ini sahabatnya Aldo ya? Iya Tante, kita semua
sahabatnya Aldo yang juga sayang banget sama dia. Tapi Tante juga sayang sama dia. Tapi sayangnya Tante baru sadar pas dia udah pergi. Tante nggak sendirian kok. Kita juga kehilangan Aldo. Tante, sebenarnya lama ini Aldo sakit leukemia. Gak mungkin, Jess. Aldo sehat-sehat aja, Jess. Gak mungkin Aldo sakit, Jess. Dia nggak mau bikin Tante terbebani. Dia yang sabar ya. Tadi dokter ngomong apa, Dok? Leukemia. Tadinya pengen ngomong tuh bareng Biento. Sorry ya, gue nggak bilang ke kalian. Gue nggak mau bikin kalian khawatir. Gue nggak mau bikin kalian juga jadi kepikiran. Dan gue minta tolong ke kalian semua, jangan ada yang bilang ke nyokap bokap gue. Gue takut mereka sedih. Lo yakin mau nyembunyiin ini, Dok? Ini hal besar loh. Ya, gue yakin. Gue gak mau bikin dia sedih, khawatir, kepikiran sama gue nanti. Jadi gue minta tolong banget, jangan ada yang bilang kasih tahu ya. Ya udah, kalian gak usah sedih kayak gitu lah ngeliatinnya. Gue gak selemah itu kok. I'm strong, bro. I'm Superman. Jaelah, iya dah. Ampun, Superman. Kamu tuh ya, Dok. Kuat banget sih. Tapi kita janji kok, kita bakal temenin kamu sampai kamu sembuh. Janji? Janji. 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 Yeay. Sudah yuk, kita pulang. Tenang aja, gak bakal mati kok kayaknya. Sejak hari itu, kami tahu Aldo berjuang lebih dari yang terlihat. Tapi, dia tetap ingin kita bahagia. Woi, lo itu drummer apa badut? Sing penting weteng wareg atau seneng dan tetap jalan. Ada. Dok, dulu Bapak juga pernah punya gitar. Tapi sekarang Bapak jual. Soalnya takut kalau Ibu marah. Tapi sekarang Bapak nyesel. Harusnya Bapak tuh gak usah berhenti tau Pak. Karena kalau Bapak berhenti, kadang hal itu tuh bisa bikin luka malah susah sembuh. Terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan
mana kau hilang.